Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri, NIM 19234-029 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bisnis informasi terkait kerangka rencana bisnis informasi. Berikut penjelasannya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi kerangka rencana bisnis informasi. Kerangka rencana bisnis informasi ini berkaitan erat dengan keseriusan seseorang untuk memajukan bisnisnya lebih cepat. Kemudian, dengan memiliki kerangka rencana bisnis informasi ini, akan menjadi langkah awal bagi pimpinan atau menjadi batu loncatan untuk menjalankan usaha karena arahnya jelas. Langkah bisnis juga bisa dijabarkan dengan rinci setelah mengetahui tujuan utama bisnis tersebut. Misalnya, dalam jangka waktu 1 tahun, produk informasi seperti apa saja yang harus dihasilkan, berapa keuntungan yang diinginkan, iklan lewat media apa saja yang akan ditempuh, dan lain sebagainya. Adanya kerangka rencana bisnis informasi ini juga membantu pimpinan untuk menugaskan karyawan. Pembagian pekerjaan tiap karyawan bisa dilakukan dengan rinci dan sesuai dengan kemampuannya. Setiap tugas yang diberikan sesuai kemampuan akan memberikan hasil kerja yang baik dan maksimal. Rencana bisnis ini akan jauh lebih baik jika dibukukan. Hal ini berguna untuk ekspansi bisnis atau menambah mitra kerja. Dan jika sewaktu-waktu bisnis membutuhkan tambahan dana, dokumen ini akan membantu sebagai analisa keuangan bagi perusahaan. Materi yang kedua yaitu aspek-aspek yang terdapat pada kerangka rencana bisnis informasi. Kerangka rencana bisnis informasi minimal meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan rencana bisnis. Artinya, ringkasan ini berfungsi sebagai abstrak dalam karya tulis ilmiah. Isinya adalah sekilas mengenai tujuan bisnis, rencana biaya, deskripsi produk, dan lain sebagainya. Yang kedua, deskripsi perusahaan. Pada bagian ini, rencana bisnis harus dapat menerangkan lebih rinci mengenai seluk-beluk perusahaan. Misalnya, tahun berdiri perusahaan, siapa pendiri perusahaan atau penggagasnya, kemudian visi dan misi, awal pendirian, dan lain sebagainya. Deskripsi perusahaan bisa dianggap sebagai pengenal profil perusahaan. Yang ketiga yaitu jasa atau produk yang ditawarkan. Bagian ini berisi penjelasan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, bisnis bergerak dalam bidang informasi. Dapat dirincikan mengenai model informasi yang digunakan, alat dan bahan yang diperlukan untuk bisnis ini, dan lainnya. Pada bagian ini menunjukkan bahwa pengusaha telah memahami kekurangan dan kelebihan bahan yang dipilih. Kita masuk yang keempat, yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran dalam rencana bisnis informasi berfungsi sebagai peta perjalanan. Dari bagian ini dapat disajikan data untuk menjadi patokan di mana produk dapat dipasarkan. Misalnya, jika bisnis bergerak dalam bentuk online, maka pemasaran yang dituliskan dalam bagian ini adalah tempat promosi barang seperti menunjukkan marketplace tertentu, akun sosial media, hingga website untuk bisnis. Rencana pemasaran akan memudahkan pembaca untuk memperkirakan bagaimana sistem penjualan produk. Kemudian perlu juga dijelaskan mengenai bagaimana cara menarik minat konsumen, misalnya dengan memberikan diskon, hadiah, atau sebagainya. Yang kelima, yaitu rencana operasional. Bagian ini terkait dengan bagaimana bisnis berjalan sehari-hari. Jika bisnis mengharuskan adanya proses produksi,
Maka dalam bagian ini dapat dijelaskan mengenai proses produksi hingga produk informasi sampai ke tangan konsumen. Untuk mempermudah pemahaman bisa juga disajikan dalam bentuk grafik atau diagram alur. Diagram biasa dimulai dengan bagian produksi. Yang keenam yaitu manajemen dan organisasi. Bagian ini menerangkan tentang susunan manajemen dan organisasi. Siapa saja yang bertanggung jawab di bidang produksi, pemasaran, atau distribusi produk. Beberapa karyawan yang sudah dan yang akan dipekerjakan. Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas jalannya proses bisnis ini dari awal hingga akhir harus diperkenalkan dalam bagian ini. Yang ketujuh yaitu rincian biaya yang dibutuhkan. Pada bagian ini, selanjutnya dalam dokumen kerangka rencana bisnis informasi menerangkan tentang kebutuhan biaya dalam masa produksi tertentu. Misalnya, operasional per bulan mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Berikan data mengenai daftar bahan yang digunakan berserta harganya masing-masing bahan. Jika ada biaya perawatan alat yang diperlukan per bulan, maka perlu ditulis juga di dalam dokumen tersebut. Selain itu, hitung rata-rata biaya pengiriman per bulan untuk ekspedisi atau biaya transportasi yang digunakan untuk mengantar barang ke konsumen atau reseller. Yang kedelapan yaitu rencana pembiayaan. Bagian ini menunjukkan sumber dana sementara atau perputaran modal yang telah terjadi. Jelaskan dengan rinci dari mana modal berasal, misalnya dari tabungan pribadi, pinjaman bank, atau sumber lainnya. Kemudian jelaskan juga rencana penambahan sumber dana jika dibutuhkan. Apabila dokumen akan digunakan untuk mengajukan pinjaman dana, bagian ini bisa digunakan untuk merinci kebutuhan tambahan yang diperlukan. Baiklah, selanjutnya materi terkait isi dari rencana bisnis informasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang pemilik usaha, alamat, penanggung jawab, dan bidang usaha yang dilakukan. Yang kedua yaitu rangkuman eksekutif, yaitu menjelaskan secara lengkap isi bisnis plan-nya. Nah, yang ketiga yaitu analisis usaha. Ini yaitu menjelaskan masa depan, persaingan usaha, segmen pasar, dan ramalan produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu deskripsi usaha. Menjelaskan tentang produk yang digunakan, jasanya, ruang lingkup, personalia, identitas pengusaha. Yang kelima yaitu rencana produksi. Menjelaskan tentang proses, kondisi gedung, sumber bahan baku yang digunakan untuk usaha tersebut. Yang keenam yaitu rencana pemasaran. Pada bagian ini dijelaskan penetapan harga, distribusi, promosi, sumber bahan baku. Yang ketujuh yaitu organisasi, yaitu tentang organisasi pada usaha, partnernya, peran dan penanggung jawab personalia. Yang kedelapan yaitu resiko, yang berisi tentang kelemahan apa saja yang terdapat pada usaha bisnis informasi tersebut. Yang kesembilan yaitu permodalan, kasnya, sumber modal yang digunakan. Yang ke-10 yaitu appendix atau surat-surat kontrak-kontrak pemasakan barang. Sekian materi terkait kerangka rencana bisnis informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.